Hai guys, apa kabar? Ini video pertama saya loh. Temenin saya beres-beres rumah ya, sambil dengerin saya cerita. Nah, ceritanya itu dari teman saya. Dulu, waktu pertama kali nikah, waktu awal-awal dulu, dia itu kehidupannya luar biasa banget teman-teman perjuangannya. Jadi, ada satu momen di mana dia berangkat kerja pagi, terus pulang malam. Ternyata di perjalanan itu dia kena jambret, teman-teman. Kena jambret, tasnya dirobek, terus HP-nya dibawa kabur. Pulang, sampai di rumah, dia kasih tahu istrinya. Istrinya shock dong. Terus istrinya bilang, "Jadi gimana? Apa yang luka? Apa yang hilang?" Terus temanku jawab, "HP. HP-ku dijambret. Dia ngerobek tas, jadi dibawa kabur HP-ku." Istrinya jawab, "Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamunya nggak apa-apa kan, kamunya nggak kenapa-napa kan. Nanti kalau ada rezeki lagi, baru kita bisa beli HP lagi. Nggak apa-apa, ikhlasin aja." Di situ temanku nangis, teman-teman. Dia nangis jadi-jadinya, tapi dia sembunyiin dari istrinya. Kenapa? Karena sebenarnya HP dia itu nggak dijambret orang. HP dia itu dia jual, teman-teman. Dia jual buat beli susu anaknya. Karena sebenarnya dia udah di PHK sehari sebelumnya. Tapi istrinya nggak tahu. Itulah ya kan, pengorbanan seorang laki-laki. Jadi dia bikin skenario cerita seperti seolah-olah dia kena jambret, terus tasnya dirobek pakai silet gitu. Ya udah dia bilang ke istrinya dia kena jambret, HP-nya dibawa kabur. Padahal itu HP dijual, dapat uang 500.000 dari jualan HP, terus uangnya dipakai buat beli susu anaknya, beli pampers, dan keperluan lainnya. Besoknya dia berangkat kerja lagi, berangkat aja padahal belum dapat kerja lagi kan gitu, dari PHK. Berangkat terus sampai di sebuah pasar. Dia ngelihat ada bapak-bapak tukang parkir kan, terus dia nanya, "Pak, saya butuh banget Pak kerjaan." "Butuh banget Pak, kemarin beberapa hari yang lalu di PHK, dia udah nyari-nyari kerjaan tapi belum dapet juga. Boleh nggak Pak saya ikut parkir di sini?" Si bapaknya bilang, "Oh kalau kamu mau ikutan parkir di sini ya boleh sih, tapi harus berbagi jadwal. Saya kan jadwalnya dari jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, nanti jam 2 siang sampai malam itu udah ada orang lain. Jadi, kemungkinan saya bisa ngasih kamu kesempatan buat parkir itu dari sebelum jam 10. Nah, dari jam segitulah kamu berusaha untuk manfaatin dengan sebaik-baiknya buat bisa nyari rezeki. Karena ya, saya cuma bisa bantunya kayak gitu," kata si bapak. "Gak apa-apa, Pak," jawab temanku. Dia seneng banget guys, seneng banget. "Gak apa-apa Pak, saya udah dapat kesempatan parkir aja. Saya udah terima kasih banget sama Bapak. Makasih banyak ya Pak. Besok saya udah mulai bisa kerja kan Pak?" "Iya," kata si bapak. "Besok kamu udah bisa mulai kerja." Jadi besoknya dia langsung, teman-teman, pagi-pagi banget habis sholat subuh jam 6 tuh teman-teman. Dia langsung datang ke pasar buat parkir. Pagi-pagi banget tuh. Dan pagi itu ternyata di pasar itu ada beberapa pedagang sayur keliling yang nyari stok sayur di pagi hari itu, pagi-pagi buta itu. Jadi ada sekitar 10-an motor dan dia langsung kayak, "Ya Allah, kayaknya ini rezeki anakku." Bayangin teman-teman, pagi aja subuh-subuh udah ada 10 motor yang parkir di situ kan. Kan lumayan kan. Jadi dari jam 6 dia parkir, jam 6, 7, 8, 9 itu dia dapatnya lumayan ternyata teman-teman.
dia dapat sekitar 300.000. Alhamdulillah banget kan, keren sih. Padahal si bapak yang awalnya ngasih dia kesempatan buat parkir itu, dia ngira ya paling dari jam 9 sampai jam 7 aja kan. Tapi ternyata temanku dia punya semangat yang luar biasa guys. Dari abis sholat subuh jam 6 tuh langsung lah dia berangkat parkir kan, bener-bener nyari rezeki. Jadi selesai parkir, selesai shiftnya sampai jam 9, dapatlah dia uang lumayan lah, uang parkir 300.000, banyak banget loh. Parkir cuma berapa jam ya kan, keren sih. Terus dia nggak langsung pulang sih, karena kan istrinya tahu biasanya dia kerja berangkat pagi, pulangnya agak malam kan gitu. Jadi kalau dia pulang nggak cepet, ntar istrinya curiga kan gitu. Jadi coba-cobalah buat nyari-nyari kerjaan lagi. Cari-cari masih belum dapat juga. Karena di Indonesia ini lapangan pekerjaan itu ada batasan umurnya teman-teman. Sementara dia umurnya udah 30-an ke atas. Jadi kesulitannya itu di situ gitu. Kadang kasihan juga kan. Soalnya dia tulang punggung punya anak kecil kan gitu. Tapi dia nggak nyerah, malam pulang terus bawa rezeki, kasih ke istri, ada sedikit dia sisihkan buat tabungan, terus dia telatennya terus jadi tukang parkir bulan demi bulan, tahun demi tahun. Alhamdulillah sedikit demi sedikit uangnya mulai terkumpul teman-teman. Terus dia beli sepeda ontel gitu, sama dia bikin kayak gerobakan kecil gitu buat jualan batagor. Nah, jadi dari situ jualan batagor itu dia rajin itu keliling kan. Dan ternyata lama kelamaan ngumpul juga gitu uangnya gitu. Ngumpul uangnya teman-teman. Bisa lah dia sedikit demi sedikit udah nggak ngontrak lagi, udah bisa bikin rumah yang sederhana, meskipun gak mewah tapi ya sederhana gitu. Terus pelan-pelan dia kredit motor, jadi jualan dia udah nggak pakai sepeda ontel lagi, udah kredit motor. Dan ya sekarang hidupnya udah mulai stabil, meskipun belum kaya kaya banget gitu, tapi setidaknya udah cukup lah gitu, udah punya tabungan kan gitu. Nah, itulah sepenggal cerita yang mungkin kita bisa ambil pelajaran hidup di sana ya teman-teman, tentang bagaimana kita sebagai manusia ya, apapun itu takdir yang sudah Tuhan berikan ke kita ya, kita jangan pernah berhenti berusaha gitu, karena percaya deh akan selalu ada rezeki buat manusia-manusia yang tidak pernah berhenti berusaha gitu. Mungkin saat ini kelihatannya sulit banget, tapi percaya deh, selagi kamu masih mau melangkah, selagi kamu masih mau berusaha, selagi kamu masih punya tekad dan keyakinan, insya Allah ada aja kok rezekinya. Dan jangan lupa juga untuk bersedekah, karena apa yang kita sedekahkan, kebaikan mau sedikit apapun nanti akan kembali ke diri kita juga kan. Jadi bagi teman-teman di luar sana, semangat terus ya, jangan menyerah. Yuk sama-sama kita belajar buat jadi individu yang lebih baik, yang mau selalu berusaha dan pantang menyerah. Sekian teman-teman cerita dari aku kali ini. Besok kita cerita lagi ya. Bye bye.